Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan yang kami hormati pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama serangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Usman SH.MH secara khidmat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama perkenalan oleh Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Usman SH.MH didampingi istri. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak-bapak, Ibu-ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak-bapak Ketua Pengadilan Agama beserta jajarannya sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak Kabak, Kasubag, serta seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, lebih khusus kepada ibu-ibu pengurus Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita baru saja telah dapat melaksanakan satu rangkaian kegiatan pelantikan wakil ketua yang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ketua beserta seluruh para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Akhirnya waktu yang telah dinanti-nantikan telah tiba dan akhirnya terlaksana. Ketika pagi kemarin saya melapor ke Pak Ketua sendiri justru merasa risau, lama nunggunya. Jadi bagi saya akan tidak ada masalah. Setelah beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 29 Mei ada TPM,
dan ternyata Pak Ketua telah persiapan menunaikan ibadah haji dan sudah mengajukan permohonan izin ke Ketua Mahkamah Agung untuk memperlambat pelantikan ini, dan alhamdulillah diizinkan dan tidak ada masalah dan telah kita laksanakan. Eh, Secara pribadi perkenalan nama saya sudah sama-sama tahu. Tadi juga dari NIP sudah terbaca bahwa pegawaian saya adalah tahun 92. Di sini ada teman seangkatan, ada Pak Ali Sirwan, ada Ibu Nurjana Esa, dan itulah kami sama-sama dulu sudah menunaikan tugas ke daerah masing-masing, dan akhirnya dengan Pak Ali Sirwan, dengan Pak Nurjana, akhirnya kita sekantor Pak ya, meskipun sudah 32 tahun kita melalang buana kemana-mana ya. Selanjutnya eh, istri saya, sebelumnya saya ini ada yang nanya katanya kok Pak Usman bisa bahasa Jawa. Saya masih ada keturunan berbau Jawa dari Jawa Timur, tetangga dengan Pak Asari. Kalau Pak Asari Madiun, saya sebelahnya ya Pak Asari ya, di Ponorogo. Kalau masih ada yang bisa berbahasa halus, tapi kedengaran, halus tapi kedengaran insya Allah masih bisa, kecuali kromo inggil ya. Jadi itu latar belakangnya, meskipun kan sudah lama di Riau, dari kecil sudah di Riau, tapi masih aktif di sana. Terus kemudian istri saya ini namanya Mariani, masih berbau Jawa Timur juga di Kabupaten Gresik, tapi di Pulau Bawean Pak Ketua, mungkin tetangga dengan Pulau Bawang Madura Pak Ketua. Tapi juga sudah dari kecil sudah di Kepulauan Riau, dan saya di Riau, dan disitulah. Dan alhamdulillah pertemuan kami telah diberikan amanah oleh Allah, ada 3 keturunan, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dan sudah besar-besar semua meskipun yang berkeluarga baru 1. Berikutnya pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, perkenankan saya menyampaikan biografi saya dari kepegawaian. Saya pertama sudah di Tembilahan. Tembilahan itu terkenal Banjar ya Pak Ali Sirwan. Ada istilah di Riau itu Banjar Tembilahan. Ya, jadi banyak sekali orang Banjar sana. Saya cakim di sana, kemudian di Bengkalis, hakim selama 10 tahun. Kemudian wakil ketua di Tanjung Balai Karimun di Riau juga, sampai ketua di situ. Kemudian sempat masuk ke Jawa Barat, di Sumedang, selama 1 tahun setengah. Dan saat itulah tahun 2015 pertama sekali diadakan fit and proper test untuk wakil 1B. Tahun 2015 ketika saya di Sumedang. Dan saya dipanggil, saya ikuti, alhamdulillah lulus, dan wakil ketua saya dibalikkan lagi ke Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Setahun, kemudian ketua di situ 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Dumai, ketua 1 tahun, wakil ketua tahun 2019 di Batam, setelah fit and proper test lulus juga. Kemudian di Batam waktu itu ketemu Bu Nurjanah pas menaikkan ibadah haji dari Pontianak, embarkasinya di Batam, ketemu ya Bu Nur. Terus 2020 pas mulai Covid saya dilantik jadi ketua PA Pekanbaru kelas 1A, baru 5 bulan setengah keluar TPM jadi hakim tinggi di Jambi. 2020 Agustus, 26 Agustus jadi hakim tinggi untuk pertama sekali tahun 2020. Alhamdulillah 2021 ketua kita jadi wakil di Jambi Pak, 2021 ya Pak ya. 2022 ya, 2022 awal ya. Alhamdulillah saya sudah pernah bertemu dan sudah saling mengenal insya Allah, meskipun belum terlalu jauh dengan Pak Ketua, dan mudah-mudahan dengan perkenalan atau pertemuan dengan beliau ini nanti sudah saling memahami, beliau sudah memahami saya memahami beliau, dan mudah-mudahan bisa memperlancar pelaksanaan tugas dalam memimpin Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kemudian setelah itu
ketika di Jambi, saya dipanggil fit and proper test untuk wakil ketua PTA. Begitu keluar pengumuman, saya langsung menghadap Pak Wakil Ketua waktu itu, dan sekaligus sebagai guru saya, Pak Ketua kita sekarang ini. Guru saya langsung bertanya, saya wawancarai beliau apa-apa saja Pak yang keluar dalam pertanyaan dalam paper test. Pokoknya pelajari aja ini kata beliau gitu. Bahkan bahan-bahan beliau saya izin minta dipelajari, dan alhamdulillah berkat doa semuanya, berkat bimbingan Pak Ketua juga, alhamdulillah saya dinyatakan lulus meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada yang jadi wakil ketua 2 kali. Untuk itu saya di sini untuk Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Wakil ketua pertama Pak Acep Saifuddin, itu 1 angkatan, dan tesnya juga sama. Kemudian Pak Anang juga 1 angkatan dan tesnya juga sama. Tapi yang ketiga ini baru saya, jadi masih 1 angkatan cakimnya, 1 angkatan seleksi wakil PTA-nya. Dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini sekaligus saya pribadi mohon bimbingan dari Pak Ketua, petunjuk, pengalaman untuk dalam menjalankan roda kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ini. Mohon dibimbing, mohon ditegur jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya lakukan pada saatnya nanti. Sekaligus kepada Pak Panitra, Pak Sekretaris BTA, begitu juga Kabak, Kasubag, dan seluruh staf Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, mohon kerjasama dan dukungannya dalam saya mengemban amanah ini. Begitu juga tidak ketinggalan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, beserta wakil, hakim, sekretaris, panitia, dan seluruh jajaran, mohon dukungan kerjasamanya agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara tetap berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir kepada Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini, mohon maaf istri saya ini anaknya banyak. Kalau anak kandung hanya 3, tapi anak yang lain masih banyak, dan insya Allah kalau di panjang umur masih ada kesempatan mengajar anak-anak sampai pertengahan 2026. Jadi andai kata, mudah-mudahan tapi tidak ya, andai kata ini hanya pertama dan terakhir, mohon maaf Ibu-Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan bersama, tapi nanti bagaimana kalau diusahakan barangkali bisa dalam waktu-waktu tertentu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan secara garis besar, dan nanti secara lebih lanjut kita akan secara lebih dekat untuk perkenalan secara lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara beserta istri. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Sukri SH.MH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua yang baru, karena baru dilantik Pak. Beserta Ibu, yang saya hormati rekan-rekan hakim tinggi, ya,
Tadi sebetulnya ada Pak Hakim Tinggi dari PT ya. Beliaunya tadi pamit karena di PT juga hari ini ada kegiatan pelantikan juga Hakim Tinggi yang baru. Jadi pamit beliau. Jadi kalau begitu di sini ini adalah keluarga sendiri semua. Nah, yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang saya hormati para ketua ya Pengadilan Agama sewilayah. Bayangan kita kalau di Jawa itu sewilayah itu banyak sekali PA-nya. Nah, di sini cuma 3 Pak Wakil. Jadi yang saya hormati Pak Wakil, Pak Ketua dan khusus Ketua Tanjung Selor ya. Nah, beliaunya kemarin menghadap pamit. Nah, sekarang diwakili oleh wakil ya. Nah, juga agak ketinggalan para panitra, insya Allah hadir ya. Dan sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Rekan-rekan pejabat ya struktural maupun fungsional baik di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara maupun di Pengadilan Agama sewilayah ya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang saya hormati dan juga yang saya banggakan para PNPN dan tak lupa juga ya para ibu-ibu Dharma Yukti sudah seragaman, tapi mohon maaf ibu atau istri saya tidak bisa ikut hadir di kegiatan ini berhubung ada sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Insya Allah nanti di pertengahan bulan ini beliau hadir di sini. Tentunya beliau kepikiran juga itu tidak bisa hadir di momen yang seperti ini. Tapi apalah daya ya karena ada agenda yang sudah direncanakan dan tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu kita merasa berkewajiban untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di acara yang sudah lama sebetulnya kita rencanakan ini. Rencana tinggal rencana, tapi berhubung karena sesuatu hal saya sendiri harus melaksanakan ibadah haji. Saya sebetulnya sudah telepon-telepon Pak Wakil ini. Gimana ini pelantikannya? Apa Pak Dirjen aja pikir saya begitu yang lantik. Kalau nunggu saya kan lama. Sekitar 2 bulan ya, 2 bulan saya meninggalkan kantor ini dalam artian cuti besar. Ya. Kalau cuti besar itu tidak terima gaji, Pak. Tapi memang sudah harus begitu. Jadi kita harus taat asas taat aturan. Ya. Jadi saya berangkat tanggal berapa itu lupa tanggal 8 kalau tidak salah. Nah, tapi dari sini mulai tanggal 5 atau 6 atau tanggal 7 ya, lupa saya. Tapi alhamdulillah semua sekarang sudah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi indikasi bahwa semua tugas-tugas kita dapat dilaksanakan dengan lancar dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah syafaatnya kita harapkan kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Wakil tadi, beliau ini bagi kita bukan orang baru. Saya sendiri khususnya, termasuk Bapak Ibu tadi setelah saya mendengar ternyata Pak Wakil kita itu sudah banyak kenal dengan Pak Hakim Tinggi, dengan tadi sebut-sebut Bu Nurjannah pernah satu kantor ya. Oh enggak ya, pernah kenal ya. Bahkan pernah ada yang satu angkatan ya. Alhamdulillah yang jadi wakil di sini dari apa yang disampaikan tadi
satu angkatan semua. Cuma kebetulan beliau memang pinginnya yang terakhir, termasuk pelantikannya ingin yang terakhir juga. Eee, Ketika saya telepon beliau, "Enggak, saya ingin dilantik Pak Ketua saja," katanya. "Oh ya, kalau begitu nanti saya ajukan permohonan izin ke Mahkamah Agung." Ternyata dari Pak KMA memberikan disposisi mengizinkan untuk dilantik setelah kedatangan saya dari melaksanakan ibadah haji. Memang menunggu itu butuh kesabaran, tapi kesabaran itu pada akhirnya meraih atau mendapatkan hasil yang bagus hari ini, dilantik, insya Allah semua hak-haknya untuk bulan apa ya sekarang, bulan bulan Agustus ya, sudah mulai nanti bisa diajukan, Pak. Memang kalau ngitung untung rugi 1 bulan sudah ndak dapat tunjangan wakil ini. Seandainya saya ndak ke Arab Saudi, beliau cepat dilantik, mungkin bulan Juli sudah bisa. Tapi semua ada hikmahnya nanti, ya. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, beliau ini bukan orang yang baru bagi saya. Beliau kumpul saya masuk di Jambi tahun 2022 bulan Februari kalau tidak salah. Sudah ketemu beliau dan saya kenal beliau ini ya Puja Kusuma. Jadi putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, itu Puja Kusuma orang Sumatera menyebutnya seperti itu. Dan istrinya insya Allah asal ya, asal dari Bawean. Dan kita itu memang berasal dari mana-mana. Alhamdulillah kita bertemu di sini ya sama aja. Nanti kita bertemu di sini suatu saat kita pindah ke tempat lain, kita bertemu lagi di tempat lain. Kalau dulu saya ketemu Pak Wakil ini di Jambi, kemudian Pak Wakil berangkat duluan ke arah barat, ya berseberangan, berbeda arah. Saya kemudian pindahnya ke arah timur, ke Palembang. Dari Palembang saya ke Jambi, Palembang, Semarang. Ya, lalu pindah ke sini. Tapi meskipun Pak Wakil ke barat, akhirnya saya tarik ke sini juga. Tadi cerita Pak Wakil bahwa dulu ketika mengikuti seleksi ya, memang sempat diskusi. Mungkin dari diskusi itu magnetnya ketarik ke sini lah. Ya, jadi diskusi tentang bagaimana apa tes-tesnya dan lain sebagainya, bahan-bahannya. Ya sempat saya berikan sedikit bekal untuk bisa meraih sukses sebagai wakil. Tapi alhamdulillah semuanya ada. Ini Allah takdirkan bertemu di Kalimantan Utara. Namun kalau sudah masuk sini Pak Wakil ya perlu banyak menyesuaikan dengan lingkungan. Ah, Kalau di luar Jawa mungkin tidak banyak beda ya dari sisi belanja ya. Kalau pingin belanjanya lebih apa istilahnya lebih efisien, ya mestinya ibunya harus ikut. Tapi kalau istri tidak ikut, itu risikonya ya ada sedikit ah, kemahalan. Jadi di sini ini memang saya bandingkan dengan Jakarta saja. Itu memang ah, kayaknya lebih mahal sini kalau dari sisi ke biaya hidup, terutama dari sisi makan ya. Kalau di Jakarta masih ditemukan makan 10.000 masih ada. Di sini nggak ada kayak, nggak ada. Tapi itulah semua yang penting cukuplah bagi kita. Kalau hakim masih banyak lebihnya itu. Ya, amin. Jadi tinggal syukur kita ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai wakil tentu ada hal-hal yang perlu menjadi stressing wakil. Wakil itu kan sebagai koordinator pengawas ya, pengawas sebagai pengawas bidang maupun pengawas daerah. Oleh karena itu
tugas-tugas ini harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa tugas-tugas kita, baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama, itu dapat dilakukan sebagai mestinya. Nah, jadi memastikan agar tugas-tugas itu sesuai dengan ketentuan, tidak keluar dari jalur yang sebenarnya. Kemudian juga menjaga bahwa kita tetap komitmen dengan integritas, ya, karena ini yang sering diwanti-wanti oleh Ketua Mahkamah Agung dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada sanksi-sanksi baik ringan maupun sedang bahkan berat. Nah, oleh karena itu ini menjadi khususnya Pak Wakil untuk bisa mengawasi agar teman-teman kita itu dapat menjaga integritasnya dengan baik, dapat meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja, ya, dan juga jangan lupa menjaga agar Bapak, Ibu, semua aparatur peradilan, baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan agama ini dapat menjaga disiplin kerjanya, baik disiplin kerja maupun disiplin waktu, ya. Karena kalau kita jauh dari pusat ini kadang-kadang kita tuh lengah, ya. Oleh karena itu kewajiban kita saling ingat mengingatkan, ya, saling ingat mengingatkan. Watawa sobil haki, watawa sobis sober. Karena kadang-kadang kalau kita jauh dari pantauan itu, sering-sering kita itu lupa tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan kepada ibu-ibu juga ya yang setia mendampingi bapak-bapaknya di sini, karena bagaimanapun juga karir bapak-bapak ini juga tidak lepas daripada dedikasi ibu-ibunya. Mohon maaf juga istri saya tiap selalu ada di sini. Insya Allah nanti ke depan mungkin lebih banyak di sini. Saya sudah sampaikan kepada istri. Jadi kalau kamu tidak ikut saya, nanti bisa-bisa ada yang merawat, kata saya. Daripada dirawat orang lain kan lebih baik dirawat istri sendiri. Ini peringatan bagi Pak Ali Wafa. Kalau Pak Mahmud aman, yang lain-lain aman. Pak Wakil ini juga harus ada anu juga ini. Tapi kayaknya Pak Wakil selama saya kenal di Jambi kayaknya aman juga dia. Meskipun ibunya tidak ikut mendampingi. Tapi mengantisipasi sebaiknya, itu loh, sebaiknya. Tapi kalau ibunya masih lama pensiun Pak ya, masih Pak Ita ini lebih aman lagi, selalu dikawal beliau itu. Bahkan jarang beliau itu kayaknya tugas-tugas keluar ini karena pengawalannya ketat kayaknya. Ya, ya itu termasuk juga hal yang sering dipesankan oleh Ketua Mahkamah Agung ya. Jadi banyak kejadian-kejadian bapaknya lepas kendali, lepas kontrol karena tidak didampingi oleh istrinya. Maka Ketua Mahkamah Agung sering menghimbau supaya ibunya selalu mendampingi bapak-bapaknya. Kira-kira seperti itu ya. Dan Ibu sudah bisa berpikir sendiri. Kira-kira apa yang sampaikan Pak Ketua ini benar enggak? Gitu kan. Nanti perjalanan yang akan membuktikan ya. Jadi kalau ada sesuatu ya jangan disalahkan bapaknya saja ya, ibu-ibu juga harus introspeksi. Makasih semuanya atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.